Ini artinya apa, Bapak Ibu? Masih berpola lama. Betapa pentingnya niat ini, Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan panjang ini satu pertemuan ini. Betapa niat itu bisa merubah, Bapak Ibu. Ya, saya semalam juga baru membaca sebuah buku. Ya, ya Allah. Jadi kalau kita niatnya bagus, ya, diceritakan ada seorang ulama, ada syekh besar, mau tadabbur alam nih ceritanya. Kita jangan terlalu banyak, cukup berempat, bertiga, tapi pikiran kita, perasaan kita tertuju kepada Allah. Nah, begitu masuk di dalam sebuah hutan, dia tidak menyaksikan hutan, Bapak Ibu. Pohon-pohon itu hidup, memang makhluk hidup, tapi dia lebih hidup daripada aslinya. Seolah-olah menyapa, selamat datang. Semua pepohonan tersenyum, melambai-lambai, Assalamualaikum. Ya Khalilullah, wahai sahabat Allah. Ya. Binatang, burung-burung pun juga pada melirik dia. Ada yang berkicau, ada tiba-tiba berhenti. Dan merubah bunyinya burung-burung itu. Seolah-olah merasakan Assalamualaikum. Ya, merinding tuh. Seorang murid baru, ya Allah. Setiap hari aku lewat di kebun ini, di hutan ini, tapi nggak pernah aku menyaksikan seperti ini. Tapi bersama Syekh, kok bisa ya? Pohon ini bersuara, pohon ini menyapa, merinding benar. Ya Allah, kok bisa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia seperti mendengar tanpa melalui gendang telinga. Dia seperti diucapin selawat. Memang ada hadis Nabi kan. Seluruh pohon yang kita lewati pada saat kita menuju ke masjid untuk salat berjemaah lillahi ta'ala, itu berselawat terhadap kita. Assalamualaikum. Keselamatan kalian, wahai hamba. Jadi itu bahasanya pohon ketika menyaksikan seseorang. Hanya karena kita tidak terbiasa mengaktifkan suasana batin kita, maka kita tidak mendengarkan, tidak merasakan energi salam yang dipanjatkan oleh pepohonan itu. Nabi mendemonstrasikan, Bapak Ibu. Nah, dalam buku saya baca sampai larut malam, sampai bangun lagi tengah malam. Ya Allah, Rasulullah di padang pasir, ya pohon-pohonnya kan kecil-kecil tuh. Ketika Nabi akan buang hajat, tiba-tiba pohon itu ya, berlarian membuat sebuah kamar melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Nabi tidak melihat Nabi masuk dalam kerumunan pepohonan. Setelah Nabi buang hajat, kembali lagi pohon-pohon itu ke tempatnya. Rabi'ah Adawiyah di pinggir sebuah hutan belantara. Dia menyaksikan betapa binatang-binatang buas itu bersiul, bernyanyi, menari-nari di hadapannya. Semuanya tersenyum lebar. Nah, ada unta, ada kambing, ada harimau.
ada ular kobra, pada itu kamu musuhan satu sama lain. Tapi di hadapan Rabi'ah Adawiyah dia menari-nari. Ya, harimau dengan mangsanya, ketawa, bercanda bersama dengan mangsanya. Tidak ada rasa takut antara satu sama lain. Kenapa? Karena dia menghibur seorang kekasih Allah. Burung-burung liar bernyanyi bersiul-siul, ikut berpesta di pinggir. Dan Rabi'ah Adawiyah menikmati tarian dan nyanyian burung, suara-suara binatang, pepohonan yang sedang melambai-lambai itu. Jadi satu saat kesempatan lain tadi yang 4 orang mau tadabbur alam bersama Syekhnya. Tiba-tiba datang 2 orang mau bergabung. Kata Syekh, wah, 2 orang itu pikirannya tidak sama pikiran kita. Pikirannya dunia, pikirannya fisik, biologis, materi itu. Itu akan merusak pemandangan kita di sini. Begitu 2 orang itu bergabung, langsung pohon itu diam seperti pohon biasa. Langsung burung itu menjadi burung biasa. Ya. Langsung rumput-rumput itu menjadi rumput biasa. Jadi sang guru, waduh, pemandangan ini akan dirusak oleh pendatang baru itu. 2 orang pendatang baru mungkin tidak pernah mendapatkan prolog tadabbur alam itu. Pikirannya masih liar, pikirannya masih kotor, pikirannya masih ini kalau ditebang pohon ini berapa meter kubik ini diekspor ke Amerika. Ini burung-burung ini kalau digoreng ini enak ini rasanya ini. Wah, ini singkong ini kalau dibakar enak ini. Wah, ini kalau dipindahkan ke rumah ini bagus nih. Ya, ini kalau ditangkap itu disangkarkan pasti enak. Itu di dalam pikirannya. Jadi tiba-tiba menjadi pohon biasa, tiba-tiba menjadi burung biasa, tiba-tiba menjadi alam-alam biasa. Tapi ketika kita berada dalam suasana godly itu apa itu ya? Rabbaniyah. Suasana Rabbaniyah itu kita berada dalam suasana emosional. Kita menjadi satu kesatuan sebagai sesama makhluk di hadapan Allah kita ya.